asas. Jadi kalau ada keraguan-raguan dalam membaca pasal 51, kita semua di Fakultas Hukum sudah diajarkan sejak awal kembali kepada asas. Anda berulang kali membandingkan Polantas dan Brimob. Ricky Rizal adalah Polantas, Eliezer adalah Brimob. Ricky Rizal dijadikan contoh bahwa Ricky Rizal bisa menolak, sementara Eliezer tidak bisa menolak. Jadi Anda sendiri sebenarnya Anda ingin mengatakan Ricky Rizal itu menolak bukan karena dia punya kemandirian atau menolak suruhan, ya karena dia tidak punya skill untuk itu. Ia seorang Polantas. Itu yang ingin sebenarnya Anda tekankan. Ya tentu tanpa bermaksud membandingkan antara Atau Polantas tidak dengan ingin Brimob merendahkan ya. profesi Polantas. Tapi apa yang dibangun di tubuh Polri selama bertahun-tahun dengan adanya rentang jabatan, tadi saya sudah katakan ada 18 hierarki tingkat perbedaan antara Eliezer dengan Sambo. Ini membuat komando yang tercipta, sistemnya itu begitu memungkinkan tidak dibantahnya atau tidak dipertanyakannya suatu perintah. Bagaimana kemudian kalau dengan anggapan jaksa atau tuntutan jaksa yang katanya ini sudah sangat memenuhi ketentuan yang ada, sudah memenuhi rasa keadilan, versi jaksa, mengatakan bahwa jangan melihat Eliezer ini sendirian 12 tahun, tetapi lihatlah dia dari atasnya, yaitu Ferdy Sambo yang bersama-sama melakukan perbuatan menghabisi, mencabut nyawa orang. Nah, Ferdy Sambo seumur hidup, maka 12 tahun kalau dibandingkan dengan seumur hidup, itu justru sangat ringan untuk seorang Richard Eliezer. Maaf Mbak Rosi, saya kok gak habis pikir Mbak Rosi ya. Dari literatur yang saya miliki, Don Plehen itu, orang yang disuruh melakukan oleh Don Plehen itu sebenarnya adalah orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah bab 3 KUHP kita mengatur hal-hal yang menghapus pidana. Mulai dari pasal 44 sampai 51. Dan salah satunya adalah perintah jabatan tadi, Mbak Rosi. Ketika seorang menerima perintah jabatan, maka perbuatan pidana yang dia lakukan oleh si penerima perintah jabatan tersebut menjadi hapus elemen melawan hukumnya. Karena memang yang harus bertanggung jawab adalah atasannya. Karena apa? Karena ada faktor konstranter moral. Ada tekanan moral yang luar biasa yang tidak kuasa ditolak oleh si bawahannya tersebut. Tekanan ini beda dengan daya paksa. Kenapa? Karena ada hubungan secara de facto dan de jure antara atasan dan bawahan tersebut. Jaksa tidak melihat adanya konstansi moral, adanya tekanan secara moral bagi seorang Richard Eliezer untuk melakukan itu. Ya, sehingga diperlakukan sama. Iya. Dan itu hanya bisa dibuktikan dengan menilai kesalahan psikologis. Mohon maaf Mbak Rosi, kalau Indonesia masih menggunakan dan mempertahankan kesalahan normatif deskriptif secara absolut, maka kita lihat, mohon maaf dengan segala hormat, kita lihat realitanya saat ini lembaga pemasyarakatan kita, penjara kita penuh. Karena nenek yang mencuri 3 buah kakao dan sebagainya, ini hanya ilustrasi Mbak Rosi ya. Orang yang mengobati istrinya dengan ganja dan sebagainya, itu menjadi dipersalahkan secara normatif. Karena tidak pernah dilihat dari sisi kesalahan psikologisnya. KUHP hadir untuk mengembalikan keseimbangan itu. Saya tidak bilang kesalahan psikologis lebih baik Mbak Rosi daripada kesalahan normatif. Tetapi perlu dilihat keseimbangannya. Bagaimana posisi seorang bawahan yang tadi begitu beda pangkatnya jauh sekali, apalagi yang merintah itu adalah polisi, sanggup untuk menolak perintah tersebut, Mbak Rosi. Jadi kalau misalnya jaksa melihat, jangan melihat Richard Eliezer 12 tahunnya, tapi lihatlah dari hukuman yang diberikan pada Ferdy Sambo yang seumur hidup, menurut Anda sebenarnya apa yang ingin dipertontonkan oleh jaksa? Ya saya tidak mau menduga, tidak mau suuzon, tetapi seolah-olah penuntut umum hendak mengkotakkan bahwa penuntutan terhadap pihak-pihak dalam perkara ini seolah dipisahkan. Dipisahkannya adalah seolah antara PC, KM, dan RR menjadi kubu tersendiri, dan juga Sambo dan Eliezer berada di kubu yang terpisah.